Saya DP kali itu Saudara Sultan kali ini menyapa Anda dari kota wisata Batu. Saya tidak tahu tuh berapa ketinggiannya di permukaan laut gitu ya. Tapi suhu sekarang ini lumayan optimum buat saya karena memang sejuk. Dan ada seseorang yang tidak dikenal gitu, pernah berkata bahwa saya mau menjadi orang yang rendah hati karena saya tahu bahwa saya punya kekurangan. Saya mau bersyukur untuk kekurangan yang dimiliki. Saya melihat bahwa ini sebuah pandangan yang menarik karena kekurangan yang dimiliki itu mengingatkan setiap kita untuk bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak sombong karena merasa bisa mengerjakan semuanya. Tidak sombong karena merasa punya banyak hal yang dapat dilakukan. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan bagaimana kita bisa menghargai keduanya dan bagaimana kita ini bisa benar-benar membuat situasinya itu bisa lebih baik ya, terutama untuk dunia pendidikan. Nah, itu menjadi bagian yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Ada orang bertanya, bagaimana sih komersialisasi pendidikan di Indonesia? Kalau kita bicara mengenai komersialisasi, maka menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi itu adalah perbuatan menjadikan sesuatu menjadi barang dagangan. Jadi ada aspek perdagangannya, ada aspek komersialnya, ada aspek bisnisnya begitu. Dan kalau kita melibatkan aspek komersialisasi, bisnis, ekonomi dan sebagainya, pasti akan muncul yang namanya hitungan untung rugi. Pasti ada, orang tidak bisa menghindari itu. Dan ketika kita bicara mengenai sisi bisnis, ada hitungan untung dan rugi, maka hal-hal yang merugikan biasanya dibuang atau dihindari. Hal-hal yang menguntungkan akan diambil karena dianggap memberikan keuntungan gitu ya. Dan kalau hitungan bisnis ini biasanya cukup ruwet begitu. Ada perhitungan-perhitungan yang saya juga tidak mengerti karena itu bukan bidang saya. Tetapi ide besarnya adalah ketika ada proses komersialisasi, maka sebenarnya gitu ya pasti akan muncul gitu ya urusan untung dan ruginya. Dan ya kalau kita bicara tentang pendidikan, maka jadi hal yang menarik gitu ya. Karena ya untung rugi, nah itu menjadi pergumulan yang cukup berat tentunya. Setiap orang berhak atas pendidikan yang berkualitas. Jadi ketika kita membicarakan tentang pendidikan berkualitas, maka sebenarnya adalah hak semua orang untuk mendapatkannya. Dan ini yang sistem menarik. Ketika pendidikan itu dikelola secara bisnis gitu ya, maka saya yakin gitu ya, namanya dikelola secara bisnis, maka pasti akan muncul hitungan untung ruginya. Jadi ketika ada istilahnya komersialisasi dunia pendidikan, maka akan masuk hitung-hitungan bisnis itu dan pasti masuk satu perhitungan tertentu terkait dengan untung dan ruginya. Sehingga hal-hal yang pasti mengganggu proses terkait dengan keuntungan tadi gitu ya. Nah, ini bisa jadi masalah gitu. Dan ketika kita bicara ada sisi komersialisasi dalam pendidikan, saya melihat gitu ya bahwa akan ada kecenderungan bahwa ini akan mengganggu misi dari pendidikan ini, misi dari pendirian sekolahnya, misi dari konsep memberikan pengembangan tertentu buat anak-anak. Kalau sekolah swasta tidak untung, nah gitu ya, mungkin ada bertanya, lah kalau bikin sekolah swasta kemudian tidak untung, terus bagaimana operasionalnya, bagaimana bisa membayar gaji guru, bagaimana bisa membangun ini itu gitu ya, sudah investasi itu tidak balik modal, kira-kira demikian. Terus sekali lagi ketika pendidikan ini dikelola dengan model bisnis gitu ya, ya tadi saya melihat bahwa hitungan untung ruginya pasti ada. Dan saya melihat juga gitu ya,
ada satu pergumulan, gitu, ada satu permasalahan tertentu ketika mencampurkan sisi pendidikan dengan sisi bisnis, sehingga eh, kemungkinan besar itu saya menduga gitu ya, di negara maju biasanya pendidikan dikelola oleh negara untuk menghindari sisi bisnis tadi. Jadi kalau negara yang mengelola, kan negara tidak bisa mengatakan sekolahnya mesti untung dong gitu, nggak bisa gitu ya, karena memang itu bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Tetapi ketika pendidikan sekolah ini dikelola oleh swasta gitu ya, dan namanya investasi, swasta juga pengen punya keuntungan, maka apa ya, situasi terkait dengan hitungan untung rugi ini yang menurut saya bisa mengganggu proses terkait dengan misi di dunia pendidikan tadi. Mungkin gitu ya, akan ada yang penasaran bagaimana kita bisa mendeteksi hal seperti ini, dan bagaimana kita bisa, mungkin kamu mendeteksi ya, um, mengidentifikasi podo gitu. Tapi kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui gitu, sekolah gitu ya, sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan, terutama sekolah swasta, saat ini bisa dibilang berada di atas angin gitu ya, karena eh, kalau menjadi sekolah unggulan atau sekolah favorit dan sebagainya, maka kira-kira posisi mereka itu adalah posisi sekolah yang bisa memilih calon siswa yang bisa masuk ke sekolah ini. Sehingga gitu ya, karena bisa memilih gitu ya, maka konsekuensinya mereka bisa menolak. Jadi kira-kira kalau di dalam 1 tahun ajaran mereka bisa menerima katakanlah 100 siswa, kemudian karena ini sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah apa ya, yang dianggap berkualitas, kemudian yang daftar 500 begitu, maka kan harus memilih 100. Karena mereka hanya bisa menampung 100 orang gitu ya. Maka 400-nya pasti ditolak gitu. Nah, secara umum gitu ya, secara umum sekolah-sekolah yang seperti ini gitu ya, itu mengatakan bahwa ya kami hanya punya segini kapasitasnya, sehingga kami harus memilih, kira-kira demikian. Bukan first come first serve gitu ya, harus memilih, kira-kira demikian. Nah, kriteria memilihnya itu gitu ya yang kadang-kadang bisa jadi masalah. Karena secara umum siswa-siswa yang dianggap tidak memiliki kemampuan akademik itu diasumsikan akan merepotkan sekolah. Ketika siswa itu merepotkan sekolah, maka dianggap sebagai bagian yang merugikan sekolah. Dan menurut saya sebenarnya dikotomi antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran, sekolah favorit, sekolah tidak favorit, sekolah berkualitas, sekolah tidak berkualitas, itu yang menjadi biang kerok urusan memilih-milih tadi. Agak beda ceritanya ketika sekolah itu menerima gitu ya, menerima siswa berdasarkan first come first serve, itu berbeda. Tapi ketika menerima berdasarkan pagu nilai tertentu, menerima berdasarkan nilai rata-ratanya, maka ada kemungkinan bahwa siswa itu ditolak karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk bersekolah di sekolah tertentu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi saya melihat ketika ketika komersialisasi itu dikerjakan, ada istilah untung dan ruginya, maka yang menguntungkan akan diambil, yang merugikan akan ditendang, kira-kira dalam bahasa kasarnya demikian. Tahukah Anda bahwa siswa yang dianggap cerdas itu bisa memberikan keuntungan pada sekolah? Dan celakanya kecerdasan siswa itu secara umum hanya diukur berdasarkan mapel tertentu. Biasanya yang jagoan matematika, jagoan bahasa asing, jagoan dalam sains, fisika, kimia, biologi, biasanya dianggap sebagai siswa yang cerdas. Walaupun mereka jagoan di situ, tetapi lemah di sosial, lemah di bidang seni gitu ya, tidak masalah. Kalau dibalik nggak bisa, gitu ya.
piawai dalam menggambar, piawai di dalam menyanyi misalnya, tapi mohon maaf matematikanya jeblok, itu dianggap tidak cerdas. Kira-kira demikian. Ketika kriteria kecerdasan itu hanya dilihat dari sisi beberapa mapel saja, maka akan muncul gitu ya istilah mapel yang penting dan mapel yang tidak penting. Itu pasti muncul. Kenapa? Karena idenya adalah mapel yang penting itu adalah mapel terkait dengan kriteria kecerdasan tadi. Dan biasanya guru pengajar mapel tidak penting itu sering mengeluh karena dianggap mapelnya diabaikan, mapelnya dianggap tidak bermanfaat, mapelnya dianggap hanya berteori dan seterusnya. Mohon maaf, model mapel seperti geografi, sejarah itu dianggap bukan mapel yang penting, sering diabaikan, sering dilupakan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya adalah masalah klasik di dalam dunia pendidikan. Saya tidak akan menutupi hal ini, tetapi saya malah pengen buka gitu ya, supaya kita itu bisa melihat dengan lebih jelas lagi apa toh yang terjadi di dalam pendidikan kita saat ini. Jadi siswa-siswa yang tidak menguntungkan sekolah itu akan dihindari. Siswa yang dianggap tidak memberikan keuntungan kepada sekolah itu akan dihindari dengan cara sudah jangan dimasukkan ke sekolah ini karena akan merugikan kita, merugikan sekolah dan seterusnya tadi. Kalau mau jujur sebenarnya istilah terkait dengan memberikan keuntungan itu jangan dilihat dari sisi finansial saja gitu ya. Jadi memberikan keuntungan kepada sekolah itu belum tentu keuntungan secara finansial. Bukankah nama baik gitu ya, terkenal, reputasi, jadi sekolah yang jadi rebutan gitu ya, adalah jenis-jenis keuntungan yang dapat diraih oleh sekolah ketika mereka menerima siswa tertentu. Karena siswa-siswa dengan kriteria tertentu ini, siswa pilihan ini ada semacam tentara-tentara yang siap untuk mengangkat nama sekolah. Dari siswa pilihan inilah gitu ya, mereka bisa menuai nama baik, terkenal, jadi rebutan, reputasinya terjaga dan seterusnya. Kemudian dari antara siswa-siswa pilihan tadi gitu ya, mereka juga akan memilih lagi, siswa dipilih lagi gitu ya, siswa mana yang dianggap layak untuk masuk ke kelas khusus. Apakah ini untuk kepentingan siswa? Mohon maaf, saya agak meragukannya gitu ya. Walaupun sekolah berdalih bahwa ya ini supaya proses belajarnya lebih optimal, saya setuju. Tetapi tidak sebenarnya setuju gitu ya. Karena ketika ini dikelompokkan gitu ya, sebenarnya lebih besar keuntungan yang diberi oleh sekolah. Pertama, dengan punya siswa-siswa tertentu gitu ya, yang sudah dipilih, disaring lagi masuk kelas khusus, mereka sebenarnya disiapkan untuk ikut lomba dan membawa nama sekolah. Kemudian guru juga lebih santai mengajarnya karena rata-rata mereka dianggap mampu secara akademik. Dan ya, siklus sekolah berkualitas, sekolah favorit, sekolah unggulan itu selalu berputar terus. Jadi ketika sudah menjadi sekolah yang favorit, maka mereka bisa memilih siswanya, maka mereka tetap bisa punya nilai rata-rata kelas sekolah yang cukup tinggi. Siswanya sering menang lomba gitu ya, sehingga mereka tetap bertahan sebagai sekolah yang favorit. Kemudian di tahun ajaran berikutnya gitu ya, karena dianggap nilai rata-rata tinggi, karena dianggap sering menang lomba, maka berbondong-bondonglah calon siswa mendaftar ke situ gitu ya. Dari kalau mungkin dulu peminatnya 400 diterima 100 gitu ya, tahun berikutnya peminatnya 450, berapa diterima? 100 juga gitu ya. Tahun ajaran ini berapa? 500, berapa diterima? 100 juga gitu. Jadi ini harus sebuah siklus yang kita tidak pernah berhenti untuk bisa menghentikan prosesnya tadi. Tapi ide besarnya adalah
ketika status sebagai sekolah favorit itu dipegang gitu ya, ini susah untuk dihentikan karena mereka sudah punya pasukan tertentu yang siap menjaga nama sekolahnya. Seleksi penyelesaian siswa yang diterima dan pembuatan kelas khusus bisa jadi adalah indikator fenomena komersialisasi dunia pendidikan gitu ya. Sekolah mungkin berkilah bahwa pemisahan ini adalah untuk efisiensi pembelajaran, siswa bisa belajar lebih optimal gitu ya, guru juga bisa mengajar lebih mudah gitu ya. Tetapi saya kok tidak yakin dengan situasi ini. Jadi kriteria pemisahannya itu yang membuat situasinya menjadi tidak lagi terbuka. Bukankah kriterianya seputar nilai rata-rata, nilai-nilai mapel tertentu gitu ya. Jadi ketika dipisahkan menggunakan hal demikian, saya melihat ada agenda-agenda yang disembunyikan. Dan setahu saya sangat mungkin hampir tidak ada gitu ya, hampir tidak ada sekolah gitu ya yang membuat kelas khusus buat mereka yang memang piawai dalam hal seni dan hal sosial. Saya belum menemukan itu, dan kita mesti mengerti gitu ya bahwa tidak ada orang yang di dalam semua bidang. Artinya ketika kita tuh hanya mengakui kecerdasan seseorang hanya berdasarkan mapel tertentu gitu ya, atau minta supaya siswa itu nilai ratanya tinggi gitu ya, dengan ide bahwa menguasai semua bidang, menurut saya itu bukan langkah yang tepat kalau kita bicara mengenai bagaimana mengembangkan potensi siswa di dalam belajar tadi. Terus terang, komersialisasi memang mengancam dunia pendidikan, terutama sekolah swasta. Jadi ya, namanya juga sekolah swasta, tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal pendanaan, mungkin ada sedikit dana bantuan begitu. Tetapi sekolah swasta setahun mereka berdiri sendiri, dan ya paling tidak mesti ada sisi hitung-hitungan tertentu gitu ya. Saya melihat ada sesuatu yang mesti dipikirkan di dalam hal ini. Apakah memang benar dan membawa misi pendidikan atau membawa misi bisnis? Saat ini jumlah sekolah swasta untuk SMA dan SMK itu jauh lebih banyak daripada sekolah negeri. Kalau SD itu menurut BPM masih lebih banyak ya sekolah negerinya. SMP ya sedikitlah sisihnya, sulit untuk dikatakan lebih banyak. Tetapi ketika kita membicara pendidikan di tingkat SMA dan SMK, maka sebenarnya jumlah sekolah swasta itu jauh lebih besar. Ketika jumlah sekolah swasta lebih besar, kemudian ada komersialisasi dalam bidang pendidikan, maka situasinya itu menjadi sulit untuk diperbaiki. Ada dilema tertentu yang mesti dihadapi, dan saya merasa bahwa pemerintah punya PR besar terkait dengan situasi. Saya sendiri belum tahu apa yang mesti dilakukan terkait dengan situasi kemungkinan komersialisasi dalam pendidikan ini. Dan kalau ada di antara Anda, saudara BPP, ada yang tahu gitu ya, ada yang tahu bahwa ada kelas khusus gitu ya, ada sekolah dengan kelas khusus untuk siswa-siswa terkait dengan ilmu sosial, humaniora, seni dan sebagainya, bisa share ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti bahwa ternyata selama ini asumsi kelas khusus itu hanya terkait dengan matematika, fisika, kimia, dan bahasa asing itu tidak benar gitu ya. Atau setidaknya juga bisa membuka wawasan buat sekolah yang lain bahwa kita itu perlu mengakomodasi kemampuan di bidang selain tadi matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa asing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini gitu ya. Salam dari saya dari Kota Batu, sambil menikmati angin sepoi-sepoi supaya nanti malam bisa tidur dengan nyenyak. Sampai jumpa.